Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sejahtera dan selamat pagi buat semuanya. Hari ini kita membahas tentang pemimpin perubahan. Ternyata pemimpin itu butuh perubahan, dan setiap pemimpin yang melakukan perubahan akan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Orang-orang yang tidak mengikuti perubahan, itu orang-orang yang akan ketinggalan zaman. Kita lihat saja, ternyata orang yang mengikuti perubahan zaman, ternyata orang yang ciri-ciri orang yang maju dan selalu bertahan di tengah gelombang cobaan yang besar. Bahkan jangankan manusia, hewan pun yang bisa bertahan hidup itu akan lama hidup daripada hewan yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Salah satu contoh cerita dinosaurus. Dinosaurus itu hidup ribuan tahun yang lalu kan, dan punah oleh perubahan bencana. Ada sampai sekarang oleh para pakar ada sisa-sisa hewan purba. Salah satunya adalah jerapah. Kemudian buaya dan beberapa hewan yang ada di laut. Bahkan kerang-kerangan itu adalah salah satu juga hewan purba. Itu saya. Ada yang mengatakan bahwa buaya itu bisa hidup di dua alam, di laut, di air maupun di darat, sehingga dia bisa bertahan hidup dalam waktu yang lama. Hewan-hewan yang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada itu ternyata sangat memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup mereka sendiri. Begitu juga dengan seorang pemimpin. Pemimpin yang selalu berubah akan selalu dikenang oleh masyarakat, dan organisasi yang dia pimpin itu akan mengalami kemajuan. Dulu kita mengalami namanya industri 0.1, industri masih manual, masih dikerjakan secara manual, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan di sekolah, pekerjaan di organisasi masih dikerjakan manual. Kemudian masuk penemuan mesin, ada mesin uap, ya, ada listrik dan lain sebagainya. Kemudian memasuki lagi dunia internet, ya mesin uap itu masuk dalam kategori industri 2.0, ya. Sedangkan masuknya internet itu ditandai dengan industri 3.0, dan kita sekarang masuk di 4.0, di mana bukan hanya berbicara pada internet, tetapi pada kolaborasi, sebuah transformasi di mana semua lini itu saling terhubung satu sama lain, saling bekerja sama, saling bersinergi. Tidak boleh ada yang tertutup satu sama lain. Organisasi yang tertutup akan mengalami perubahan yang sedikit, bahkan tidak mengalami perubahan sama sekali atau kemunduran. Ya. Sedangkan organisasi yang selalu terbuka akan mengalami perubahan yang sangat besar sekali. Saya ambil contoh saja, di perusahaan-perusahaan swasta yang mempunyai klien misalnya. Ada klien yang mengeluh dengan pelayanan yang ada, betul tidak? Mengeluh. Pada saat mengeluh, kemudian keluhan itu entah itu langsung disampaikan kepada perusahaan itu, ataupun dia tulis dalam bentuk email ataupun di media sosial, mungkin di-upload dan sebagainya. Boleh jadi. Kalau perusahaan tidak cepat menanggapi
keluhan-keluhan itu, perubahan itu, tuntutan itu, maka organisasi tidak akan berkembang. Akan semakin hari semakin ditinggalkan kliennya. Tapi sebaliknya, organisasi yang terbuka dengan segala macam masukan yang ada dari luar, terbuka dengan segala perubahan yang ada dari luar, terbuka dengan segala tuntutan, entah itu teknologi, kebutuhan masyarakat, kebutuhan klien, maka akan cepat berubah. Organisasi yang sekarang itu dibutuhkan adalah organisasi yang terbuka. Tentu untuk menciptakan organisasi yang terbuka, harus ada pemimpin yang butuh namanya perubahan. Kalau pemimpin tidak suka dengan masukan, pemimpin tidak suka dengan kritikan, dengan masukan dari orang-orang dari luar maupun orang-orang dari dalam, maka dialah yang disebut dengan pemimpin yang tidak mau berubah. Gitu. Ada yang dikatakan oleh salah seorang pakar dari Inggris pada tahun 1778, namanya Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus ini sangat terkenal dengan teorinya, di mana pada saat terjadinya ledakan populasi penduduk di dunia, maka akan ada namanya proses penciptaan keseimbangan. Bagaimana menciptakan keseimbangan di dunia itu? Dengan adanya bencana, maka banyak yang meninggal. Dengan banyaknya penyakit, maka banyak yang meninggal. Dengan banyaknya perang, maka banyak yang meninggal. Ternyata dalam teori itu bahwa dibutuhkan proses keseimbangan di mana perang, bencana alam, wabah penyakit seperti corona virus ini, upaya untuk menyeimbangkan kondisi bumi. Itu dalam teorinya Malthus. Sampai sekarang itu masih dipakai. Gitu. Bahwa teori konspirasi yang yang dikemukakan oleh sebagian orang, bahwa coronavirus ini adalah banyaknya yang manusia yang meninggal untuk menciptakan kondisi penduduk dunia yang tidak boleh terjadi ledakan gitu. Itu teori konspirasi, tapi kan boleh benar boleh tidak kan. Tapi Tuhan selalu menyeimbangkan kondisi bumi. Pada saat banyak yang kelahiran, di sisi lain banyak yang meninggal. Pada saat terjadinya wabah virus corona kemarin 2020 pecah, banyak orang yang belajar di rumah kan, banyak juga yang meninggal, tetapi banyak juga yang ibu-ibu yang melahirkan. Kondisi yang dimana bumi sedang mencari keseimbangan. Dia mengatakan bahwa kemampuan bumi menghasilkan makanan akan berkembang menurut deret hitung, dan pertumbuhan penduduk yang memerlukan makanan akan berkembang menurut deret ukur. Teori atau pendapat ini menghasilkan dua sikap masyarakat yang berbeda. Ada sikap masyarakat yang positif, ada sikap masyarakat yang negatif. Sikap masyarakat yang negatif itu selalu menimbulkan ketakutan, caci maki, selalu menuduh pemerintah tidak responsif, selalu menggerutu, selalu menyalahkan pemerintah dengan segala macam keadaan yang ada. Itu yang negatif. Sedangkan yang positif adalah orang-orang yang optimis di balik semua kejadian yang ada. Misalnya kita ini kan sedang menghadapi wabah virus corona kan. Ada orang yang pesimis, ada orang yang optimis kan. Orang yang optimis mengatakan insya Allah dalam waktu dekat virus ini akan hilang. Dengan doa, ya, dengan optimisme, dengan ikhtiar yang dilakukan, insya Allah kita akan keluar dari wabah ini sendiri. Maka orang-orang yang optimis itu akan menghasilkan berbagai macam program. Salah satunya adalah revolusi industri, revolusi pertanian, revolusi perikanan, dan berbagai program untuk menciptakan satu kemakmuran bagi masyarakat. Nah, sekarang kita berhadapan dengan era reformasi
ya, atau lebih tepatnya adalah zaman sekarang di mana kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan dalam perkembangan negara kita sendiri. Di negara kita ini banyak korupsi, betul tidak? Banyak korupsi, banyak kan? Banyak pelecehan, banyak konflik, ya, dan lain sebagainya. Ternyata kondisi Indonesia ini menghasilkan juga dua kubu yang saling berlawanan. Ada orang yang bersikap negatif dengan kondisi yang ada, menuduh pemerintah bahwa macam-macam, ya, kemudian menuduh lingkungan atau katakanlah mencaci maki orang lain, kemudian tidak percaya dengan perkembangan demokrasi, menimbulkan rasa ketakutan dan lain sebagainya. Ada orang yang sikapnya positif, yaitu melihat bahwa ada peluang di balik masalah. Makanya agama selalu mengatakan bahwa ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan di balik satu kesulitan ada banyak kemudahan yang didapatkan. Meyakini bahwa ketidakberesan yang terjadi sekarang ini adalah sebuah proses untuk menuju pada sebuah harapan yang besar, cita-cita yang besar. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno, bahwa untuk menjadi negara besar itu tidak seperti kita berada di dalam surga, kita enak tidur-tidur, hanya menikmati makanan dan sebagainya, ya, hanya duduk santai sambil ngobrol dengan santainya, kemudian tidur, nyenyak. Negara yang besar itu menurut Soekarno adalah up and down, dia istilahkan. Up and down itu adalah negara yang pada saat naik, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, ya. Pertumbuhan ekonomi naik, kemudian turun lagi, terjadi resesi, bahkan terjadi krisis, bahkan terjadi depresi ekonomi, kemudian terjadi lagi pertumbuhan ekonomi lagi, ya. Ada yang bilang negara kita sedang berada di ujung tanduk mau hancur. Ada yang bilang bahwa negara kita sedang berada pada pusat di mana kita akan menjadi negara besar di kemudian hari, karena kita mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Peluang-peluang itulah yang dibaca oleh kaum-kaum orang yang berpikir positif. Kenapa kita butuh pemimpin perubahan? Pertanyaannya. Pada dasarnya segala sesuatunya yang ada di dunia ini selalu berubah. Orang politikus mengatakan bahwa tidak ada yang kekal adalah kepentingan. Tidak ada kawan yang kekal dan tidak ada musuh yang kekal. Yang kekal adalah kepentingan orang politik. Tetapi lebih dari itu, ternyata yang kekal di antara yang ada itu adalah selain Tuhan adalah perubahan itu sendiri. Perubahan adalah kekekalan itu sendiri. Bahwa setiap masa akan ada perubahan. Hari ini berbeda dengan hari kemarin, kan? Dan hari esok pasti berbeda dengan hari ini. Makanya banyak yang mengatakan bahwa ambil peluang itu, ambil kesempatan itu, karena kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian pada dasarnya secara biologi manusia itu selalu berubah. Sekarang kalian merasakan diri ada perubahan tidak? Ada perubahan, kan? Dulunya kita kecil, kita disayang, ya. Kemudian kita remaja, kita sudah mulai mandiri. Kemudian kita dewasa lagi, kita sudah mulai menemukan jati dirinya kita. Saya sudah mulai kuliah dan sebagainya. Kemudian kita akan masuk pada era rumah tangga lagi, masa rumah tangga. Oh tidak, manusia akan berubah. Makanya selalu saya katakan kepada mahasiswa saya bahwa belajarlah, karena tidak selamanya kalian akan duduk di sini. Kalian akan berada di luar kampus, kalian akan meninggalkan kampus, dan kalian harus berhadapan dengan kondisi yang ada. Kalian tidak akan selamanya berada pada zona yang nyaman, ya, zona kenyamanan itu sendiri, comfort zone. Tetapi kalian akan berhadapan dengan kehidupan realita yang cukup keras. Oleh karena itu kita butuh perubahan.
Dan dalam perubahan ada dua. Ada orang yang melaluinya dengan santai. Ada orang yang melaluinya dengan kerja keras. Dua-duanya akan mengalami perubahan, teman-teman. Ada orang yang santai, hanya duduk-duduk, kemudian baring-baring, ya, duduk-duduk di pantai, santai dan sebagainya. Dia akan mengalami perubahan juga. Tapi ada orang yang setiap harinya kerja keras, pikul ini, pikul itu, ambil buku, berjam-jam membaca, ambil kitab, berjam-jam membaca, pergi kajian, pergi belajar ilmu pengetahuan pada orang-orang yang berilmu. Setiap harinya dia manfaatkan dengan kerja keras. Dua tipe ini akan mengalami perubahan, tapi tipe yang kedua, tadi yang saya katakan, orang kerja keras, itu akan mengalami sebuah transformasi yang sangat besar sekali. Ternyata secara biologi, segala sesuatu yang dilahirkan dengan bersusah payah akan menghasilkan satu hasil yang bagus. Saya ambil contoh emas atau mutiara atau intan, gitu ya. Itu berada di atas bumi atau di bawah bumi? Di bawah bumi kan? Ya, bahkan di kedalaman kan? Iya. Itu artinya bahwa ternyata benda-benda yang berharga itu harus ditekan dulu, harus mendapatkan dulu tekanan untuk menciptakan satu kristal yang sangat kuat dan berharga. Sedangkan benda-benda yang ada di atas bumi itu kebanyakan hanyalah batu dan pasir yang tidak berharga. Mungkin harganya tidak lebih daripada emas dan mutiara atau intan itu sendiri. Gitu. Oleh karena itu, perubahan itu harus dilewati dengan kerja keras. Karena orang-orang yang tidak melakukan hal itu, maka suatu hari dia akan bukan kategori orang yang berhasil dalam hidupnya, atau boleh dikatakan orang yang tidak memiliki harga yang tinggi. Karena ada batu yang harganya tinggi, ada batu yang harganya rendah. Satu truk mungkin 750, satu truk 750 atau 1 juta. Ada batu yang hanya sebongkah kecil saja, harganya miliar, sebongkah. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menjadi batu yang satu truk itu hanya 1 juta rupiah, atau kita menjadi satu bongkah kecil tetapi harganya kita miliar? Maka pilihannya kita adalah kita menjadi satu bongkah batu kecil tetapi harganya miliar. Bagaimana cara membentuk manusia yang seperti itu? Harus melewati namanya tekanan-tekanan dalam hidup, cobaan-cobaan dalam hidup, berbagai macam rintangan, berbagai macam halangan harus dilewati. Tidak boleh putus asa. Karena kalau putus asa, maka batu itu akan hancur diinjak oleh bumi. Betul tidak? Dan dia tidak akan gagal membentuk namanya emas, mutiara atau intan. Tetapi batu yang berhasil melewati berbagai macam tekanan, tahunan, bahkan puluhan, bahkan ratusan tahun bertahan di bawah tekanan, itulah yang berhasil menjadi benda yang sangat bernilai. Hari ini kita berada dalam tekanan misalnya, kemudian kita mengeluh, putus asa, lari dari tanggung jawab. Itulah yang disebut dengan batu yang hancur sebelum masanya. Jangan sampai kita menjadi seperti itu ya. Kita diberikan tanggung jawab, kemudian lari dari tanggung jawab ini hanya karena tidak suka dengan tekanan, tidak mau dengan tekanan. Padahal tekanan itu boleh jadi untuk membentuk kepribadian kita supaya mengkristal kepribadian kita. Organisasi mengalami perubahan, ada masanya berhasil, ada masanya gagal juga. Jadi setiap organisasi ada waktu gagal, ada waktu berhasil juga. Jadi tidak selamanya organisasi akan gagal dan tidak selamanya organisasi akan berhasil. Begitu juga manusia. Tidak selamanya manusia akan berhasil mencapai cita-citanya, mencapai keinginannya.
dan tidak selamanya juga manusia gagal. Dan kita pasti lewati hal itu kan, betul tidak? Ada waktunya kita gagal, ada waktunya kita berhasil sesuai dengan apa yang kita impikan. Gitu. Lebih dari 50% perusahaan yang pernah berhasil berubah menjadi bangkrut, menghilang setelah lebih dari 50 tahun. Padahal sudah bertahan 50 tahun, kemudian bangkrut, hancur, dan tidak lagi bangkit lagi. Ada perusahaan-perusahaan besar, ya, yang dulunya itu adalah salah satu produk dikenal oleh masyarakat, booming di tanah air, sampai produknya dijual di mana-mana. Ternyata setelah melewati beberapa tahun, bahkan lebih dari 50 tahun, tidak lagi bersaing. Kenapa? Boleh jadi karena pemiliknya sudah meninggal, boleh jadi karena bangkrut, tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenisnya, boleh jadi karena strategi pemasaran ya tidak lagi mengikuti perkembangan zaman. Strategi pemasaran sekarang sudah menggunakan dunia internet, media sosial. Dulu produk-produk untuk menjual produknya harus masuk namanya stasiun televisi supaya booming di tanah air. Sekarang tidak mesti harus masuk di televisi nasional, cukup pasarkan di media sosial dengan berbagai macam trik, bisa akan booming di tanah air. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak membaca perubahan zaman, ya, kemudian kita tidak mengikuti perkembangan yang ada, boleh jadi kita akan menjadi manusia yang tertinggal. Gitu. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kita sudah terbiasa dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, yang cenderung otoritarian. Perubahan adalah pertanda kehidupan gitu. Jadi di masa Soeharto dulu, mungkin kalian belum lahir ya teman-teman, karena tahun 90-an ataupun baru lahir, karena Soeharto lengser tahun 1998. Di masa Soeharto ada sistem pemerintahan yang sentralistik. Gitu. Biasanya pemerintahan yang sentralistik itu ditandai dengan pemerintahan yang cukup otoriter, pemimpin yang otoriter. Gitu. Dulu pernah saya jelaskan tipe-tipe pemimpin ya. Ada yang otoriter, ada yang demokrasi, ada yang laissez-faire, ada karismatik. Yang otoriter itu cenderung dia sentralistik, pengambilan keputusannya selalu semuanya ada pada dia, tidak didelegasikan kepada orang-orang di bawahnya. Sedangkan sebaliknya ada pemerintahan yang sentralistik adalah desentralistik, di mana pemerintahnya itu cukup demokratik. Keputusan yang diambil itu bukan hanya dia saja, tetapi keputusan bersama, keputusan lewat musyawarah, keputusan bersama-sama, di mana keputusan itu harus diputuskan bersama dan menjadi tanggung jawab kita semuanya. Sedangkan orang-orang yang otoriter selalu mengambil keputusan sendiri, tetapi kalau ada yang terjadi, sesuatu bahaya yang terjadi, harus dia yang bertanggung jawab. Masalahnya kadang-kala orang-orang yang otoriter ini, dia yang mengambil keputusan, pada saat terjadi kegagalan, bawahan yang disalahkan. Itu masalahnya gitu, masalah besar. Dia yang ambil keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan masukan dari bawahan, kemudian pada saat terjadi kegagalan disalahkan bawahan itu sendiri. Ini orang-orang yang munafik ini. Pemimpin-pemimpin yang tidak boleh dicontohi. Seorang pemimpin itu harus melindungi bawahannya. Orang pemimpin yang terlalu menyalahkan bawahan itu namanya, kalau istilah passing debat. Passing debat itu adalah orang-orang yang suka menyalahkan orang lain, pemimpin yang suka menyalahkan orang lain dan lari dari tanggung jawab. Ini passing debat. Perubahan pasti terjadi. Persoalan yang terjadi adalah apakah perubahan karena diprogramkan atau itu perubahan karena terjadi secara alami. Maka yang kita pilih adalah perubahan yang diprogramkan, perubahan yang direncanakan. Hari ini kita bercita-cita sebagai apa?
Kalau kita sudah selesai dari sini, kita mau ke depannya jadi apa? Cita-cita itulah yang mendorong kita untuk bekerja keras, mendorong kita untuk giat, mendorong kita termotivasi, bersemangat setiap harinya. Karena kita harus mengejar cita-cita. Gitu. Tetapi kalau kita hidup tanpa cita-cita, kita akan hidup seperti air. Paham air? Air itu akan mengalir mengikuti arus, ya. Di mana arusnya itu arahnya sebelah kiri, dia akan ke sebelah kiri. Kalau sebelah kanan, sebelah kanan. Kalau masuk di got, dia akan masuk di got juga. Kalau masuk juga di emperan, masuk juga di emperan. Kalau masuk di air laut, dia akan masuk di air laut. Maka hidup ini jangan juga seperti air yang mengalir. Ya oke lah, kita mengikuti air yang mengalir, tapi jangan semuanya hidup seperti itu. Harus kita rencanakan, ya, harus kita rencanakan. Hari ini kita mau ingin bercita-cita, mau ingin jadi, kedepannya kita mau jadi kepala sekolah, kita mau jadi guru teladan, atau lebih besar lagi kita mau jadi kepala daerah, atau lebih besarnya lagi kita mau ingin jadi menteri pendidikan, atau lebih besar lagi kita mau ingin jadi presiden dan sebagainya. Boleh. Program-program itulah yang harus ditanamkan dalam diri, kemudian memacu kita untuk bekerja, memacu kita untuk melakukan sesuatu yang nantinya targetnya untuk mendapatkan cita-cita. Dulu banyak teman-teman saya mau ingin jadi polisi, mau ingin jadi tentara, ya, pada saat SMA-nya kan. Bahkan pada saat SMP-nya mereka sudah olahraga, sudah kondisi, sudah lari kan, sudah membentuk badan fisiknya bagus, supaya mereka pada saat tes jasmani, tes fisiknya itu sehat dengan baik. Mereka sudah memprogramkan dengan baik. Oleh karena itu, jadilah orang yang berubah bukan karena secara alami, tetapi berubah karena kita membuat satu program dalam hidup kita sendiri. Itu pemimpin yang berubah. Ada hambatan perubahan pada umumnya adalah keasikan. Terlalu asik menikmati keberhasilan atau kenyamanan sehingga enggan untuk berubah. Sekarang coba lihat anak-anak muda sekarang. Ini kita enjoy aja nih. Kita masih muda, mumpung masih muda, enjoy aja. Ada yang mabuk-mabukan, ada yang keliling ke sana kemari, ada yang ukur-ukur jalan dari rumahnya pergi tidak jelas, pokoknya ukur jalan. Ya. Ada yang ngobrol di gote-gote sambil petik gitar sampai tengah malam. Tengah malam tidurnya jam 2 kadangkala, bangun pagi sampai jam 10. Setiap hari kerjanya seperti itu. Tidak jelas. Gitu. Dia terlalu asik dengan hidupnya. Tetapi ingat, pada masa tuanya dia akan kerja keras. Pada masa tuanya dia tidak akan nikmati masa tuanya. Karena boleh jadi dia terlilit dengan utang. Dia tidak bisa membangun rumahnya dengan baik. Dia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, yang teladan, karena terlalu asik dengan kehidupan. Orang-orang yang masih masa mudanya, orang-orang kerja keras, pasti pada masa tuanya mereka akan menjadi pemimpin yang baik. Kalau jadi ibu rumah tangga dengan anak-anak yang dididik dengan baik. Kalau jadi laki-laki, dia akan menjadi kepala rumah tangga, seorang suami yang baik, yang bisa mendidik anak dan istrinya dengan baik, yang bisa membangun rumah tangganya dengan baik. Tetapi mulai dari dini kita harus mempersiapkan itu. Jangan terlalu asik dengan kondisi kita gitu. Pak, tapi kan kita butuh hiburan. Ya, it's okay. Manusia butuh hiburan. Kalau setiap hari hiburan itu bagaimana bisa ya? Makanya seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang-orang yang terhambat dalam perubahannya terlalu asik dengan kehidupan. Terlalu asik. Kita butuh refreshing, kita butuh namanya jalan-jalan. Betul. Misalnya dalam 1 minggu itu kita butuh jalan-jalan. Tetapi kalau setiap hari jalan-jalan terus itu bagaimana bisa ya?
Tidak bisa, kita harus struggle, kita harus berjuang dengan semangatnya kita terhadap kehidupan yang keras ini. Beberapa pemimpin dunia yang menciptakan perubahan besar. Salah satunya adalah Soekarno. Soekarno itu luar biasa. Dia hidup di masa penjajahan. Tidak bisa bayangkan masa penjajahan di masa Belanda dan masa Jepang itu siksanya luar biasa. Dia hidup di bawah tekanan. Bahkan dia pernah menjadi seorang guru di desa terpencil. Pernah dibuang di Pulau Ende, daerah terpencil. Dan berbagai macam cobaan. Tetapi pada saat dia menjadi seorang presiden, banyak perubahan negara. Bahkan Indonesia ditakuti oleh dunia mancanegara. Karena dia berada di bawah tekanan. Karena dia hidup bukan dengan kenyamanan. Para nabi itu digodok, ditraining, dilatih mereka bukan hidup dengan kenyamanan. Ada para nabi yang hidup pada masa kecilnya hidup dengan kenyamanan, kemudian sampai mereka meninggal hidup dengan kenyamanan. Pada levelnya para nabi, di mana para nabi itu berdoa itu langsung terkabul. Kenapa mereka ditraining dengan kehidupan yang keras, dengan cobaan yang sangat tidak mengasihkan? Kenapa para nabi tidak diciptakan untuk menjadi orang yang penghuni diskotik gitu? Tidak ada para nabi seperti itu. Ya. Karena mereka adalah manusia yang memang dipilih untuk merubah dunia. Cara merubah dunia bukan dengan dugem, bukan dengan pergi joget. Dan orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang terjebak dengan perubahan itu. Maka ikutilah jejaknya para revolusioner ini. Sekarang kita hidup dengan, katakanlah hari ini kita sedih. Sedihnya mungkin karena beratnya pekerjaan kita, beratnya tugasnya kita, beratnya cobaan kita, cobaan di rumah tangga, cobaan di dalam kampus, cobaan pertemanan, dan lain sebagainya. Bahkan kita berkarya pun kadangkala dicemooh oleh orang lain. Ya, karyanya kita lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pada saat kita pamerkan di hadapan orang lain bilang, itu karya apa, tidak jelas. Tetapi berkaryalah, berkarya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 hari sisihkan waktu untuk berkarya. Kalau setiap hari kita menabung, mungkin hari ini kita menabung 1 rupiah, besoknya lagi. Dari kecil menjadi bukit. Sama dengan kita berkarya. Hari ini mungkin kita berkarya mungkin belum dipandang orang lain, atau mungkin lagi dicemooh orang lain. Tetapi kalau setiap hari kita melakukan karya, maka semakin banyak karya kita. Orang yang dulunya menghina kita, menertawakan kita, kedepannya kita akan menertawakan mereka hanya karena mereka terlalu sibuk dengan menertawakan orang-orang yang berkarya. Oleh karena itu Indonesia perlu pemimpin perubahan, ya, pemimpin yang membaharui negara kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pemimpin perubahan itu sendiri? Oke. Mungkin saya terbayang juga dengan Mas Nadiem, Menteri Pendidikan yang sekarang, di mana Mas Nadiem menciptakan namanya program MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dia melihat bahwa pada zaman sebelum dia, antara pelajaran di kuliah, pelajaran di sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam industri. Bahkan orang yang kuliah di jurusan A bekerja di jurusan B. Kuliahnya di keguruan, bekerjanya jadi manajer di restoran. Kuliahnya di keguruan, bekerjanya sebagai manajer di bank. Banyak gitu. Sehingga melihat peluang-peluang seperti itu, ternyata dunia pendidikan belum menyentuh pada kehidupan realita yang ada. Makanya diciptakan MBKM itu.
di mana MBKM itu ada pendekatan teoritis, ada pendekatan empiris. Ada teorinya, tetapi ada kegiatan prakteknya yang dimana anak-anak mahasiswa akan dimagangkan di industri, di mana dalam industri itu mereka akan belajar bagaimana cara mengelola sumber daya alam, bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara membuka usaha. Mereka akan mendapatkan inspirasi yang nantinya selesai dari perguruan tinggi mereka bisa membuka usaha sendiri. Boleh jadi mereka tidak menjadi guru, tetapi ada alternatif dalam hidupnya, itu menjadi seorang pengusaha. Atau kegiatan PPL atau kegiatan kewirausahaan gitu. Di mana negara kita masih butuh namanya para wirausahaan yang berhasil di bidang. Di Singapura, di negara-negara maju, para wirausahaan itu sangat tinggi sekali. Bahkan ada yang sampai 4% dari jumlah penduduknya. Kita ini hanya sampai 1% atau paling tinggi 2%. Masalahnya jiwa wirausaha di negara kita ini belum tertanam dengan baik. Kebanyakan kita masih menikmati namanya sumber daya alam. Coba kita lihat saja di kampung-kampung itu. Saya perbandingkan antara di kampung dengan di kota, itu saya sudah rasakan. Kalau pergi di kampung kita enjoy, bahkan uangnya kita itu sedikit yang keluar, sedikit. Jadi kalau kita pegang uang 1 juta, kalau kita pergi di kampung, itu 1 minggu belum habis. Bahkan 1 bulan itu kadang-kala belum habis 1 juta. Tetapi kalau kita pergi di kota, 1 juta 1 minggu selesai, bye-bye, wallahu a'lam ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan, bahwa ternyata harus ada teori perubahan, pendekatan perubahan di mana ada adaptasi kita terhadap kondisi zaman yang ada. Kalau kita mau ingin berubah dengan baik, mau ingin jadi orang besar, maka datanglah di kota besar. Kalau kita mau ingin enjoy saja, menikmati hidup dengan santainya, pulanglah di kampung halaman. Enjoy. Ya. Perubahan ada, seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi ada perubahan yang evolusioner, ada perubahan yang revolusioner. Ada perubahan yang sedikit saja, ada perubahan yang drastis. Yang kita butuh adalah perubahan drastis. Tetapi perubahan drastis dengan nilai yang sangat tinggi itu harus kita hadapi dengan tantangan yang sangat besar. Tetapi kalau kita sendiri tidak menghadapi dengan baik tantangan yang besar itu, maka kita akan menjadi manusia yang gagal. Hanya ada 2 pilihan, kita mau menjadi manusia yang evolusioner atau manusia yang revolusioner. Kalau evolusioner, ya kita duduk santai saja, biar di rumah santai seperti di pantai, atau kita pergi pulang di kampung halaman. Kalau perempuan tinggal ditunggu dilamar sama laki-laki. Kalau laki-laki tinggal tunggu perempuan yang disukai, berumah tangga, kemudian pergi memancing di laut dan lain sebagainya. Enak, tetap santai, tetapi tidak ada perubahan yang besar. Tapi kalau Anda pergi di kota besar, maka yang terjadi adalah ada banyak tantangan. Ya seperti tadi, uang 1 juta selesai dalam seminggu, bahkan tidak cukup. Tergantung gaya hidupnya kita, tergantung kebutuhan dan keinginannya kita. Karena di kota besar itu apapun bisa disediakan. Mau ingin beli apa? Mau ingin beli handphone yang harga 100 ribuan sampai puluhan juta itu ada. Jadi kalau gajinya kita 1 juta, satu hari kita belikan handphone yang 3 juta selesai. Utangnya kita 2 juta. Makanya orang kota itu kebanyakan utang gitu. Orang desa itu takut dengan utang. Kalau Anda tahu cepat-cepat, itulah yang disebut dengan kondisi sosial. Ada yang ingin perubahannya cepat, ada yang ingin perubahannya besar. Perubahan yang cepat tetapi di bawah tekanan, perubahan yang lambat tidak di bawah tekanan. 2 pilihan itu silakan kalian jalani. Saya rekomendasi jadilah manusia yang revolusioner.
Ya, setiap hari kita struggle, kita berjuang di bawah tekanan. Meskipun di bawah tekanan, kita selalu bersabar, berdoa, ikhtiar agar kita mencapai cita-cita yang kita harapkan. Mungkin itu saja karena sudah hampir 1 jam ya ada di sini, dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.